semuanya, balik lagi di podcast Jejak Sejarah. Jadi kita mau bahas apa sih? Jadi kita tuh mau bahas tentang Stop. Mending kita kenalan dulu. Nama aku Adena, nama aku Salva. nama aku Jangkar, nama aku Sultan. Langsung aja kita lanjut ya. Oke, jadi ini kita sekarang tuh mau ngebahas tentang soal materi pelajaran sejarah tentang sejarah terbentuknya perhimpunan di Indonesia. Itu apa sih? Ini tuh dulunya komunitas mahasiswa, tapi di luar negeri. Bayangin aja, mereka itu anak-anak Indonesia yang lagi kuliah di Belanda sekitar tahun Lucu. 1908. Tunggu. Jadi organisasi perjuangan Indonesia malah lahirnya di Belanda, di negeri penjajah kita. Kayak logis banget gak sih? Nah, Ya, lucu sih, tapi logis juga. Soalnya kan waktu itu di Indonesia belum ada universitas ya. Jadi anak-anak yang lulus sekolah tuh kayak HBS atau ANS tuh cuma bisa lanjut ke kuliah ke Belanda. Jadi otomatis ya kumpulnya di sana. Ya benar juga sih, itu apalagi kan ke rumah mereka jauh ya. Terus itu tuh bikin organisasi bareng aja yang bisa bikin kita saling membantu. Awalnya sih cuma buat silaturahmi doang sih awalnya. Namun akhirnya sesama pelajar itu saling membantu di Indonesia dan mereka ngomongin politik sama sekali di sana. kalau nggak salah namanya tuh waktu itu Indische Vereniging ya. Iya, itu nama Belandanya. Cuma mereka ganti nama jadi Perhimpunan Indonesia. Tapi nanti dulu deh, sebelum sampai sana kita bahas dulu tokoh-tokohnya tuh siapa aja. Aduh, bagian ini aku lupa dikit. Siapa aja sih pendirinya? Siapa tuh? Sultan bisa jawab gak? Biar aku yang jawab deh. Jadi yang mendirikan tuh antara lain Sumitro, Sultan Kasajangan Soripanda, dan RM Noto Suroto. Tunggu dulu, tadi ada yang namanya mirip sama kamu lagi, Sultan. Tapi aku pernah baca juga sih, ada tokoh Belanda yang waktu itu namanya itu JH AB apa ya? JH AB Danon gitu, ya nggak sih, benar? Iya, betul. Dia tuh orang Belanda yang peduli banget sama pendidikan buat di Indonesia. Bahkan dia ngangkat jadi anggota kehormatan di organisasi tahun 1916. Padahal dia nggak bisa bahasa Indonesia loh. Wah, gokil banget sih. Berarti dari awal udah ada vibes kerja sama lintas bangsa ya. Iya, cuma waktu itu tuh tujuannya belum ke arah perjuangan, masih kayak komunitas pelajar. Tapi makin lama mereka sadar nih kalau cuma kumpul doang itu nggak cukup. Oh, itu tuh berarti sama aja nggak sih kayak kita yang tiap nongkrong tiap minggu tapi nggak pernah ngerjain kita sama sekali? Bisa juga. Betul banget. Nah, mulai dari situ, iya betul. Nah, mulai dari situ mereka tuh mulai bahas-bahas hal politik dan nasib bangsa Indonesia di bawah penjajahan. Nah, titik pentingnya tuh jatuh pada tahun 1925. Waktu itu mereka tuh mutusin buat ganti nama dari Indische Vereniging jadi Perhimpunan Indonesia. Oh, jadi baru tahun segitu mereka mulai pada nama Indonesia. Nah iya bener banget. Dan itu tuh bukan sekedar ganti nama doang, tapi mereka juga ganti arah perjuangan mereka ke arah untuk memerdekakan Hindia Belanda. Mereka juga pengen dunia tahu kalau kita tuh Indonesia, kita bisa nentuin nasib kita sendiri, bukan di bawah penjajahan orang-orang Belanda. Setuju banget. Waktu itu juga kayaknya mereka punya majalah sendiri, namanya Indonesia Merdeka. Nah, di situ tuh banyak banget tulisan yang ngedain semangat nasionalisme dan kritik ke Belanda. Nah, dari situ mulai muncul 3 asas pokok mereka yang keren banget. 1. Indonesia harus bisa menentukan nasib sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu buat lawan penjajah. Yang terakhir atau ketiga, perjuangan itu harus skandali kekuatan sendiri, bukan bantuan pihak lain. Berarti mereka udah punya pemikiran nasionalis banget ya. Padahal masih mahasiswa semua. Betul banget. Makanya mereka tuh keren-keren banget, dan di tahun-tahun berikutnya mereka itu juga berikat dalam arti semangat perjuangan, mereka makin berani, dan apalagi setelah Muhammad Hatta bergabung ke komunitas tersebut, mereka semakin menunjukkan Ini cara perjuangan mereka. Ini bagian serunya. Jadi pas Hatta jadi ketua, politiknya tuh jadi makin kuat. Dia ngajarin teman-temannya buat berpikir kritis dan mulai nyadarin rakyat Belanda kalau pemerintah kolonial itu tuh udah keterlaluan banget. Benar. Dan salah satu cara mereka nyebarin ide perjuangan itu lewat tulisan-tulisan Indonesia mereka. Tapi bukan cuma di sana, mereka juga aktif ikut kongres internasional buat mengenalin perjuangan Indonesia ke dunia. Aku jadi inget deh, aku tuh pernah baca, mungkin sekali lagi aku cek lagi, mereka tuh bahkan pernah ikut Kongres Liga Melawan Imperialisme dan Penindasan di Paris pada tahun 1926, dan itu kayak ajang dunia melawan penjajahan banget. Itu kayak mereka benar-benar gempur-gempuran habis buat melawan penjajahan kolonial Belanda. Tapi abis itu kayaknya banyak yang ditangkap ya. Kayaknya aku inget dia namanya Hatta, Kazir, Patmoza, Alisa Tramizojo, sama Abdul Majid. Kan? Betul banget. Nah, itu sempat diadili di Den Haag tahun 1928. Tapi ya dibebasin juga karena nggak penting bermasalah. Tapi semenjak itu
kegiatan mereka makin diawasi dan makin susah jalan. Apalagi pas krisis dunia pada tahun 1930-an. Banyak anggotanya pulang ke Indonesia, jadi organisasi ini lama-lama menurun. Tapi tetap aja masih semangat mereka itu ngasih pengaruh besar banget buat pergerakan nasional di Indonesia. Nah, bahkan di tanah air muncul study club yang terinspirasi dari PI, kayak Algebra Study Club yang punya Soekarno, lalu ada Indonesian Study Club yang punya Bapak Sutomo. Wah, jadi bisa di LPI itu banyak versi betanya, organisasi perjuangan kemerdekaan ya. Exactly. Dari mereka lah muncul ide bahwa Indonesia itu harus merdeka, bersatu, dan mandiri. Jadi ini kita udah ngomongin panjang hari ini tuh, kesimpulannya tuh Himpunan Indonesia tuh sebenarnya bukan cuma organisasi biasa, tapi mereka tuh jadi semangat nasionalisme yang modern yang paling ngomong di depan dunia kalau Indonesia itu pantas merdeka. Bener banget, dan itu bikin kita salut banget. Apalagi karena kita kayak generasi muda sekarang, itu tuh semua udah mulai dari anak muda, mahasiswa, pelajar di luar negeri. Bahkan pikiran kita tuh buat tetap tanah air kita. Setuju banget, Daftar. Iya, bener banget. Semangat kayak gitu tuh yang harus kita contoh juga sekarang. Setuju. Kalau dulu mereka bisa bikin perubahan dari ganda, masa kita yang udah di tangan sendiri males-malesan. Nah itu dia, jadi udah dulu kali ya. Ini kita udah panjang banget omongannya hari ini. Nah, aku ada pesan-pesan nih buat kalian. Kalian jangan lupa untuk belajar sedia terus, karena dari situ tuh kita bisa nanti gimana perjuangan bangsa ini dibangun. Iya, nah itu tuh jadi mungkin pesan yang Mas tadi itu sangat bermakna banget buat kita sebagai generasi muda, agar kita tuh gak melupain perjuangan leluhur kita untuk mendapatkan Indonesia sampai merdeka sekarang. Nah, oke deh, mungkin kita bakal ketemu di episode berikutnya lagi. Jangan lupa nonton Iya. nanti ya. Kita bakal ngebahas materi-materi tentang sejarah yang lebih seru lagi, pasti lebih asik lagi. Kita bakal ngobrol santai lagi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam sejarah. Bye.